Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Matrozan dari Prodi PJKR, kelas 1C, NPM 2110631070071. Di sini saya akan mempresentasikan tentang anatomi manusia, materi arkeologi. Satu, pengertian arkeologi adalah ilmu yang mempelajari tentang sendi, yaitu hubungan antara dua atau lebih komponen kerangka. Sendi merupakan perhubungan antara tulang sehingga tulang dapat digerakkan. Hubungan dua tulang disebut persendian artikulasi. Persendian atau artikulasi adalah hubungan antara tulang-tulang yang membentuk sistem gerak pada manusia. Persendian berperan penting dalam proses gerak yang dilakukan oleh manusia. Gerakan antara tulang yang satu dengan tulang yang lainnya. Pada persendian diikat oleh jaringan yang disebut ligamen. Gerakan pada persendian dilapisi oleh minyak sendi. Jika minyak sendi pada tulang habis, maka gerakan pada persendian akan menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. 2. Klarifikasi arkeologi dan persendian. Klarifikasi sendi adalah pertemuan antara dua tulang atau lebih. Persambungan sendi sering disebut juga artikulasi. Tubuh memiliki berbagai macam sendi, mulai dari sendi yang pasif hingga sendi yang aktif. Fungsi utama sendi adalah memberikan gerak yang fleksibel dalam tubuh. A. Berdasarkan fungsinya, persendian dibedakan menjadi 3, yaitu sendi mati. Sanatrosis merupakan pertemuan atau persambungan antar tulang yang tidak dapat digerakkan. Contohnya tengkorak. Sendi ini umumnya dibungkus oleh jaringan ikat fibrosa dan kartilago. 2. Sendi kaku atau amfiartrosis merupakan pertemuan atau persambungan antar tulang yang memiliki gerak terbatas. Contohnya tulang pergelangan tangan. 3. Sendi gerak diatrosis atau sinovial merupakan pertemuan atau persambungan antar tulang yang memungkinkan tulang melakukan gerak secara bebas. Contohnya sendi peluru, sendi engsel, sendi putar, sendi geser, dan sendi pelana. Sendi adalah pertemuan antar dua tulang atau lebih persambungan. Sendi sering disebut juga artikulasi. Tubuh memiliki berbagai macam sendi, mulai dari sendi yang pasif, tidak dapat bergerak, hingga sendi yang aktif. Fungsi utama sendi adalah memberikan gerak yang fleksibel dalam tubuh. A. Berdasarkan fungsinya, persendian dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Sendi mati. Sinatrosis merupakan pertemuan atau persambungan antar tulang yang tidak dapat digerakkan. Contohnya tengkorak. Sendi ini umumnya dibungkus oleh jaringan ikat fibrosa dan kartilago. 2. Sendi kaku amfiartrosis merupakan pertemuan atau persambungan antar tulang yang memiliki gerak terbatas. Contohnya tulang pergelangan tangan. 3. Sendi gerak atau diatrosis atau sinovial merupakan pertemuan atau persambungan antar tulang yang memungkinkan tulang melakukan gerak secara bebas. Contohnya sendi peluru, sendi engsel, sendi putar, sendi geser, dan sendi pelana. D. Berdasarkan bentuk permukaan tulang. Sendi berdasarkan bentuk permukaan tulang dibedakan menjadi beberapa klarifikasi, yaitu 1. Artikulatio plana. Bentuk permukaannya hampir datar sehingga memungkinkan adanya peluncuran atau tergelincir ke berbagai arah. 2. Artikulatio linius. Dataran sendi merupakan sesuatu silinder dengan aksis sesuai dengan aksis silinder. Gerakan terjadi dalam satu bidang atau flex and flexis. 3. Artikulatio sondilaris mempunyai dua permukaan sendi yang berbeda disebut dengan sonlius sebagai pada sendi lutut. 4. Artikulatio chiforodie. Dataran sendi dari satu tulang menyerupai bola dan yang lainnya menyerupai mangkuk sepung. 5. Artikulatio ellipsoidi. Dataran sendi berbentuk elips dan mempunyai 2 aksis. 6. Artikulatio sellaris. Dataran sendi menyerupai dataran pada pelana kuda dan memiliki 2 aksis. Contohnya artikulatio carpo metacarpalis 1. 7. Artikulatio trochoidi. Dataran sendi dari suatu tulang mempunyai dataran roda atau cincin dan mempunyai satu aksis yang sesuai dengan aksis roda yang biasanya melalui sepanjang tulang. 8. Artikulatio trochlearis. Dataran sendi satu ujung tulang menyerupai roda
gerakan, seumur, atau pelek roda. 3. Macam-macam persambungan dan persendian. Sendi dapat dikelompokkan berdasarkan banyak sedikitnya gerakan yang memungkinkan dilakukan, yaitu 1 sendi sinartrosis, 2 sendi amfiartrosis, 3 sendi diartrosis. Sendi diartrosis adalah sendi yang dapat digerakkan bebas. Contoh sendi diartrosis adalah sendi pada siku, lutut, tulang-tulang pergelangan tangan, dan pergelangan kaki. 4. Kemungkinan gerak persendian. Pergerakan sendi merupakan hasil kerja otot rangka yang melekat pada tulangnya membuat artikulasi dengan cara memberikan tenaga. Tulang hanya berfungsi sebagai pengungkit dan sendi sebagai penumbuh. Beberapa pergerakan sendi antara lain adalah 1. Fleksi, 2. Ekstensi, 3. Abdukasi, 4. Adukasi, 5. Rotasi, 6. Inversi, 7. Eversi, 8. Protraksi, 9. Retraksi, 10. Evelasi, 11. Depresi. 5. Faktor yang memperkuat persendian. Lakukan olahraga secara rutin. 2. Penuhi kebutuhan vitamin D dan kalsium. 6. Artikologi khusus. Tulang dada adalah tulang yang terletak di bagian tengah dada yang berbentuk pipih. Tulang dada dan tulang iga saling berhubung dengan melindungi organ dada dari cedera. 1. Tulang dada berkembang dengan batang mesenkim kiri dan kanan yang berimigrasi ke garis tengah dan akhirnya menyatu. Tulang dada tersusun atas 3 bagian, manubrium, tubuh, dan proses sifoid. 1. Struktur. Tulang dada berasal dari bahasa Yunani kuno, sternon, yang berarti dada. Tulang dada terhubung dengan 7 tulang rusuk atas dan secara tidak langsung berhubungan dengan tulang rusuk palsu melalui tulang rawan costa. Pada bagian atas, tulang dada terhubung dengan klavikula. Tulang dada terbagi menjadi 3 bagian utama, manubrium, tubuh, dan proses sifoid. Tubuh sternum, tubuh tulang dada, adalah bagian terbesar yang rata dan memanjang, berartikulasi secara superior dengan manubrium dan secara inferior dengan proses sifoid. Banyak aspek artikular dengan berjalan di sepanjang tepi literal tubuh sternum. Tulang rawan costa dari tulang rusuk 3-6 berartikulasi dengan aspek artikular ini. Hemifase adalah faset yang lebih kecil yang digunakan untuk artikulasi dengan bagian rusuk kedua ke-7. Proses sifoid. Proses sifoid adalah bagian paling inferior yang terkecil dari tulang dada. Ujungnya terletak pada tingkat vertebra T10 dan bervariasi dalam bentuk dan skala. Proses sifoid memiliki struktur tulang rawan dan mengeras di usia lanjut, sekitar usia 40 tahun. Terima kasih. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.